Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada Dr. Ekarini Nurhayati MSI selaku penguji, Bapak Sri Ekanto SHMIP selaku coach, dan Ibu Dian Cahyandingrum SSI selaku mentor. Pada pagi hari ini berkenan saya untuk menyampaikan hasil laporan aktualisasi saya yang berjudul penyampaian informasi pengajuan dokumen lingkungan melalui website resmi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto. Sebelum dimulainya presentasi pada pagi hari ini, perkenalan saya mengenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nika Nevita Larasati, saya dari kelas golongan 3 angkatan 1 nomor presensi 24. Latar belakang dari penyusunan pelaksanaan aktualisasi ini adalah selama ini informasi mengenai pelayanan pengajuan dokumen lingkungan hanya dilakukan atau diperoleh pada saat pemrakarsa datang langsung dan bertatap muka kepada staf yang bertanggung jawab, di mana hal ini akan memberikan dampak tersendiri baik bagi pemrakarsa maupun bagi staf itu sendiri, yaitu dampaknya akan menghambat proses penyelesaian dokumen lingkungan. Jadi kenapa dapat dikatakan sebagai dapat menghambat proses pelayanan pengajuan dokumen lingkungan? Hal ini karena untuk mendapatkan informasi itu saja harus datang langsung ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto. Dan selama ini dalam penyampaian informasi pengajuan dokumen lingkungan, para staf tidak pernah menggunakan informasi secara tertulis dalam penyampaiannya, sehingga hal tersebut dapat memberikan faktor kelalaian atau kesalahan pada manusia. Dan dimana dengan adanya faktor kesalahan dan kelalaian manusia tersebut akan dimungkinkan menghambat waktu penyelesaian, karena apabila salah harus direvisi sampai itu benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini sehingga perlu dilakukannya penyampaian informasi pengajuan dokumen lingkungan melalui website resmi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto. Ini adalah struktur organisasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto, di mana seksi pemeliharaan lingkungan sendiri ada di bawah Bidang Tata Lingkungan dan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto dikepalai oleh Bapak Dr. Didi Kusnulyakin SOSMSI. Ini adalah kegiatan aktualisasi saya, terdiri dari 6 kegiatan, di mana kegiatan ini dilakukan selama 7 minggu, dimulai dari 27 Januari 2020 hingga 13 Maret 2020. Untuk yang kegiatan pertama yaitu melakukan diskusi dengan mentor terkait pelaksanaan aktualisasi. Untuk tahapannya, yang pertama yaitu menghubungi mentor, kemudian menjelaskan kepada mentor terkait pelaksanaan aktualisasi ke depannya, dan yang terakhir yaitu meminta petunjuk, saran, dan masukan. Di sini mentor memberikan saran kepada saya untuk meminta persetujuan kepada penanggung jawab website resmi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto, di mana apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka kegiatan aktualisasi ini tidak dapat dilakukan tanpa disetujui oleh kepala seksi, yaitu atau sekaligus sebagai mentor, serta tidak dapat disetujui oleh pemegang atau penanggung jawab website resmi. Dan dimana apabila tidak disetujui oleh pemegang website resmi tersebut, saya tidak dapat melaksanakan atau memasukkan informasi tersebut ke dalam website. Ini adalah bukti dari kegiatan yang pertama, yaitu lembar persetujuan, lembar konsultasi, dan yang terakhir adalah kegiatan dokumentasi kegiatan. Di sini yaitu dokumentasi saya berdiskusi dengan mentor, dan di sini adalah dokumentasi untuk meminta persetujuan oleh pemegang penanggung jawab website resmi. Untuk kegiatan yang kedua yaitu pembuatan list data pendukung pelayanan masing-masing dokumen lingkungan. Pada kegiatan ini, yaitu tahapan pertama, saya membuat tabel yang dibuat di Microsoft Excel, di mana tabel ini yaitu berisi tentang klasifikasi dokumen lingkungan. Pada dasarnya dokumen lingkungan sebenarnya ada 3, yaitu KUPL, SPPL, dan AMDAL. Namun berdasarkan saran yang diberikan oleh mentor bahwa perlu dilakukan penambahan, yaitu pada pengajuan izin pembuangan limbah cair dan DELH dan DPLH. Seperti itu. Kemudian seperti contoh, ini adalah list atau tabelnya, yang pada kolom pertama yaitu
nama dokumennya yaitu SPPL atau WPL tersebut, dan yang kolom selanjutnya yaitu data yang harus dilengkapi seperti apa saja informasi yang akan disampaikan pada website tersebut. Di sini ada SOP alur pelayanan, list kelengkapan administrasi, serta peraturan-peraturan yang perlu untuk disampaikan melalui informasi web tersebut. Dan di sini yaitu bukti ketika kegiatan pembuatan tabel tersebut. Dan untuk dampak yang akan terjadi apabila tidak dilaksanakan kegiatan tersebut adalah dimungkinkan data yang tidak terkumpul itu tidak menyeluruh dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Contohnya. Dan ini adalah kegiatan ketiga. Kegiatan ketiga pada aktualisasi ini yaitu mengumpulkan dan melengkapi data pendukung pelayanan masing-masing dokumen lingkungan, di mana tabelan sudah berisi list apa saja yang harus dipenuhi tersebut, maka harus dipenuhi pada kegiatan 3. Pada tahapan kegiatannya ini mengumpulkan data-data yang dibutuhkan yang sesuai tabel tersebut, terus melengkapi data-data yang belum tersedia sebelumnya, membuat folder sesuai klasifikasi, lalu menyimpan data-data sesuai folder yang terklasifikasi, dan yang terakhir itu melakukan konsultasi kepada mentor. Pada pelaksanaan kegiatan 3 ini terdapat beberapa kendala, yaitu kendalanya beberapa syarat administrasi pada pengajuan dokumen lingkungan yang dirasa kurang spesifik. Jadi ada beberapa syarat yang sebelumnya ada di SOP itu dirasa kurang spesifik. Jadi menurut saran yang diberikan oleh mentor bahwa perlu ditambahkan beberapa keterangan yang lebih spesifik sehingga untuk seseorang atau pemrakarsa yang membaca itu dapat langsung mengerti maksud dari persyaratan tersebut. Jadi ada beberapa persyaratan yang kemudian ditambahkan. Setelah kami tambahkan, saya tetap berdiskusi kepada mentor serta berdiskusi dengan kepala bidang tata lingkungan. Waktu pelaksanaan dari kegiatan ini yaitu dilaksanakan pada tanggal 6 hingga 14 Februari 2020. Ini adalah buktinya, yaitu folder berisi data lengkap sesuai klasifikasi masing-masing dokumen lingkungan. Jadi ini foldernya apa saja, dan di dalam folder AMDAL ini ada beberapa syarat atau informasi yang akan disampaikan melalui website. Ini ada AMDAL, KLPL, BPL, BPLH, PLH, BPLC. Kemudian untuk kegiatan 4 yaitu mengunggah data pada website resmi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto. Waktu pelaksanaan dari kegiatan ini yaitu 14 hingga 28 Februari 2020. Untuk tahapan dari kegiatan yang pertama yaitu data yang telah tersimpan tersebut dimasukkan dalam satu folder, yang kemudian membuka website resmi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto yang kemudian mengakses dan mengunggah data-data tersebut. Pada kegiatan kali ini permasalahan yang dirasakan oleh penulis yaitu website Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto ternonaktifkan, sehingga untuk mengaktifkan kembali website tersebut saya harus mengajukan permohonan atau bersurat ke Dinas Komunikasi dan Informatika, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian di sini cukup lama karena untuk mengaktifkan tersebut perlu proses yang dirasa cukup panjang, kurang lebih 1 minggu. Untuk permasalahannya, yang kemudian ini bukti dari kegiatan tersebut adalah dokumentasi langkah-langkah upload data pada website ya. Jadi untuk upload data tersebut, jadi di folder yang telah tersimpan di komputer saya masukkan ke dalam Google Drive terlebih dahulu. Seperti ini, upload folder pada Google Drive. Yang kemudian setelah data tersimpan di Google Drive, saya mulai masuk ke website resmi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto. Di sini saya membuka websitenya tapi sebagai admin dan memasukkan username serta password. Ini memasukkan username serta password dari admin tersebut. Setelah berhasil login, kemudian masuk tabel seperti ini. Lalu kita klik tombol layanan karena saya ingin menyimpan data-data atau pengajuan tersebut di kolom layanan. Setelah masuk kolom layanan, di sini ada ditambahkan
apa yang mau ditambahkan. Jadi ini diklik tambah. Kemudian masuk ke tabel seperti ini. Di sini nama layanan tuh nama layanannya apa? Di sini saya tulis pengajuan dokumen lingkungan. URL ini saya masukkan link, yaitu link dari data atau folder yang saya simpan tersebut tadi di Google Drive. Yang kemudian ini upload gambar atau gambar yang mewakili itu, kemudian klik masuk. Nah, secara otomatis akan masuk ke pelayanan pengajuan dokumen lingkungan. Ini link tersebut telah masuk dan dapat diakses. Jadi sebelum penulis atau saya menyampaikan kepada pemrakarsa, saya melakukan uji coba terlebih dahulu dengan membuka website resmi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto, namun bukan sebagai admin. Yang kemudian saya coba akses dan membuka link tersebut pada kolom layanan, dan setelah berhasil dan memastikan itu dapat diakses, baru saya dapat memberikan informasi tersebut ke pemrakarsa. Untuk kegiatan kelima yaitu sosialisasi kepada seluruh pegawai bidang tata lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto. Pada tahapan ini yaitu membuat bahan sosialisasi, kemudian menerangkan secara personal menggunakan itu tadi dengan membuka websitenya, kemudian mencatat saran masukan dan mengevaluasi dan memperbaiki. Untuk sosialisasi kepada masing-masing staf saya lakukan secara personal dengan alasan karena dengan personal saya akan menjelaskannya lebih mudah serta memberikan panduan yang lebih jelas kepada staf dan mempraktekkannya secara langsung kepada seluruh staf, sehingga siapapun yang nanti akan bertugas dalam memberikan pelayanan dapat memberikan informasinya dengan baik tanpa ada halangan seperti itu. Untuk permasalahannya jadwal hadir staf yang tidak sama, jadi pada awalnya saya ingin melakukannya pada 1 hari, namun karena tidak memungkinkan ada beberapa staf yang tidak hadir pada hari itu, jadi saya lakukan di kemudian hari. Dan hasilnya kegiatan ini seluruh staf dapat menerima dan saya juga diberikan saran masukan yang berarti dalam perbaikan penyampaian informasi untuk kedepannya. Ini adalah bukti, di sini adalah daftar hadir di mana stafnya adalah 5 staf tata lingkungan, dan di sini adalah sosialisasinya, bukti dokumentasi kegiatan dari sosialisasi. Dan untuk kegiatan yang terakhir yaitu penerapan penyampaian informasi kepada pemrakarsa. Kegiatan ini dilakukan pada minggu terakhir yaitu 6-13 Maret 2020, di mana tahapan dari kegiatan tersebut adalah ketika pemrakarsa itu hadir, saya akan menghimbau pemrakarsa untuk dapat mencari informasi tersebut melalui website resmi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto. Dengan cara saya akan memberikan contoh dengan membuka atau mengakses website resmi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto, kemudian membuka data informasi dengan mengklik layanan tersebut dan menjelaskan informasi pengajuan dokumen tersebut kepada pemrakarsa. Hal ini dapat memudahkan untuk mengurangi kesalahan akibat manusia. Dan hasilnya yaitu pada saat penyampaian informasi kepada pemrakarsa, website dalam kondisi baik dan dapat diakses. Data yang diupload juga dapat diunggah dengan mudah, serta penyampaian informasi melalui website telah berjalan dengan lancar. Sehingga dampak yang terjadi bila ini tidak dilaksanakan yaitu penyampaian informasi kepada pemrakarsa pada website resmi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto tidak terlaksanakan maksud dan tujuannya. Tuh. Ini adalah bukti-bukti yaitu berupa dokumentasi. Ini saya menjelaskan masuk kepada pemrakarsa terkait pengajuan yang dapat diakses langsung, penyampaian informasi yang dapat diakses langsung pada website resmi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto. Dan untuk kesimpulan dan saran, kesimpulannya yaitu kegiatan aktualisasi ini telah memberikan pemahaman tentang nilai ASN yaitu aneka. Terus kemudian dokumen dibagikan secara umum melalui website. Ketiga, aktualisasi ini membantu mengurangi kesalahan, terutama kesalahan manusia dalam penyampaian informasi. Yang keempat yaitu aktualisasi ini bermanfaat bagi pemrakarsa, yaitu memudahkan dalam pengajuan serta lebih efektif dan efisien dalam pengajuan dokumen lingkungan, tidak menghambat waktu. Yang kelima yaitu meningkatkan profesionalitas ASN dalam melayani pengajuan dokumen lingkungan. Dan untuk sarannya yaitu dalam penyampaian informasi itu hendaknya kita terus diupdate apabila ada perbaruan, mungkin peraturan dapat terus diupdate, dan
Yang kedua yaitu penerapan nilai dasar ASN hendaknya tidak dilakukan hanya pada saat kegiatan aktualisasi, namun pada kegiatan atau pekerjaan selanjutnya dapat terus diterapkan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.